Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Abdurrazak dengan NIM 232111176. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari pertemuan pertama hingga terakhir pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Yang pada pertemuan pertama yaitu pengertian hukum dan masyarakat serta sosiologi hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian sosial. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hukum lahir dari kehidupan masyarakat dan berperan aktif dalam mengontrol perilaku individu serta mendorong perubahan sosial yang terencana. Tujuan utama hukum meliputi terciptanya ketentraman, keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum. Sebaliknya, masyarakat adalah tempat di mana hukum itu diterapkan dan berkembang. Tanpa masyarakat, hukum tidak memiliki makna, dan tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi kacau dan tidak teratur. Hubungan hukum dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi. Keberadaan hukum di setiap masyarakat menjadikannya sebagai alat untuk mengatur tingkah laku, mencegah konflik, serta menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Hukum juga memiliki fungsi sebagai pengadilan sosial, sarana perubahan masyarakat, simbol kekuasaan, dan alat politik. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menganalisis secara ilmiah hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan Surjan Sukanto, sosiologi hukum mengkaji bagaimana perubahan hukum dapat memengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Bagaimana perubahan dalam masyarakat dapat melahirkan perubahan hukum. Kemudian pada pertemuan kedua, hukum dan kenyataan sosial masyarakat. Agar hukum bisa diterapkan secara efektif, ia harus dibentuk berdasarkan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Hukum yang berasal dari kehendak elit tanpa mempertimbangkan kondisi sosial akan sulit ditegakkan dan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, seringkali norma hukum yang ideal tidak sesuai dengan kenyataan perilaku masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Menurut Sujarno Sukanto, realitas sosial merupakan kondisi faktual dalam masyarakat, termasuk bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan. Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap hukum, perilaku aparat, dan situasi sosial ekonomi. Kemudian pertemuan yang ketiga, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengertian yuridis empiris yaitu jenis penelitian menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dengan tujuan menganalisis bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Data diperoleh melalui studi lapangan langsung. Sedangkan yuridis normatif yaitu pendekatan yang fokus pada kajian terhadap norma hukum melalui penelitian, kepustakaan. Kajian dilakukan terhadap asas, norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta doktrin atau teori hukum yang relevan dengan suatu persoalan hukum. Lanjut materi pertemuan keempat, aliran positivisme hukum. Mazhab ini menekankan pentingnya pemisahan hukum dari moralitas. Dalam pandangan ini, hukum hanya dianggap sah jika tertulis secara formal. Semua aspek kehidupan harus diatur melalui peraturan tertulis. Kelebihannya yaitu mendorong keteraturan sosial, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan sosial secara legalistik. Kemudian juga ada kelemahannya, yaitu kurang sensitif terhadap keadilan sosial, terus bersifat tertutup dan kaku, kemudian rentan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Lanjut pertemuan kelima.
mazhab sosiologi jurisprudence. Aliran ini membedakan antara hukum yang tertulis dan hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Ia muncul sebagai respon terhadap positivisme dan mazhab sejarah. Pandangan ini menilai bahwa akal dan pengalaman memiliki kedudukan yang sama dalam membentuk hukum. Lanjut pertemuan yang keenam, living law dan utilitarisme. Living law yaitu hukum dianggap sebagai produk kebudayaan yang muncul dan hidup dalam masyarakat. Hukum tidak dibuat tetapi ditemukan di dalam kehidupan sosial. Meski hukum negara cenderung mengabadikan living law, sistem hukum Indonesia tetap mengakui keberadaan hukum adat dan tradisional, seperti hak ulayat masyarakat adat. Kemudian pengertian utilitarisme yaitu tokoh-tokohnya seperti Bentham dan Zering meyakini bahwa tindakan manusia dinilai dari seberapa besar kebahagiaan yang dihasilkan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa manfaat bagi banyak orang. Kejahatan harus diberi hukuman yang sebanding, sesuai prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian lanjut pertemuan ke-7, yaitu pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim sebagai pelopor sosiologi modern. Durkheim fokus pada bagaimana masyarakat bisa tetap utuh dan kohesif. Meskipun menghadapi perubahan besar, ia menggunakan pendekatan fungsionalisme untuk menjelaskan peran hukum dan norma dalam menjaga keseimbangan sosial. Kemudian Ibnu Khaldun membagi masyarakat dalam 3 tahap. Yang pertama, masyarakat liar atau primitif, yaitu hidup nomaden tanpa struktur peradaban. Yang kedua, masyarakat desa, yaitu hidup menetap dengan kegiatan ekonomi agraris. Yang ketiga, masyarakat kota, yaitu lebih maju dalam ekonomi, budaya, dan struktur sosial. Kemudian lanjut ke pertemuan 8, pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber mendefinisikan negara sebagai institusi yang memiliki monopoli atas kekerasan yang sah. Ia menekankan pentingnya rasionalisme dalam hukum dan birokrasi. Pandangannya banyak digunakan dalam studi hukum dan politik modern. H.L.A. Hart mengkritik pandangan hukum sebagai perintah yang disertai ancaman. Ia membedakan hukum menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu aturan primer, yaitu mengatur tingkah laku langsung. Yang kedua, aturan sekunder, mengatur bagaimana aturan primer diciptakan dan diterapkan, terdiri atas yang pertama aturan pengakuan, yang kedua aturan perubahan, yang ketiga aturan pengadilan. Kemudian lanjut pertemuan ke-9. Pertemuan 9 ini yaitu efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah ukuran seberapa berhasil hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu keadilan dan keteraturan. Hukum harus dipatuhi secara sukarela dan dijalankan secara adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada kejelasan dan keterpahaman norma hukum. Yang kedua, profesionalitas dan integrasi penegak hukum. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan infrastruktur hukum. Yang keempat, tingkat kesadaran hukum masyarakat. Yang kelima, kesesuaian nilai kebudayaan hukum. Kemudian lanjut untuk pertemuan ke-10, yaitu hukum dan pengadilan sosial atau social control. Pengendalian sosial bertujuan untuk menjaga stabilitas sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol sosial berfungsi secara preventif atau mencegah pelanggaran dan represif atau memulihkan keadaan. Kontrol ini dapat dilakukan secara sukarela atau dengan paksaan. Lanjut pertemuan ke-11 yaitu pluralisme hukum atau legal pluralism.
Pluralisme hukum menunjukkan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat, seperti hukum negara, adat, dan agama. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pluralisme hukum menjadi solusi dalam memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Lanjut pertemuan ke-12, yaitu hukum progresif. Gagasan hukum progresif dikembangkan oleh Profesor Sajipto Raharjo sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap praktik hukum yang hanya terpaku pada teks. Hukum progresif menekankan pentingnya perubahan dan inovasi hukum agar lebih berorientasi pada keadilan substansif dan kepentingan manusia. Lanjut untuk pertemuan ke-13, yaitu studi sosial legal. Social legal studies merupakan pendekatan multidisipliner yang memadukan hukum dengan ilmu sosial yang humaniora. Pendekatan ini berguna untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang kompleks serta menganalisis pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Lanjut pertemuan ke-14, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini melihat hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif, teologis, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Ia mengkaji bagaimana hukum Islam dihayati, diterapkan, dan berubah sesuai dinamika masyarakat. Pendekatan ini relevan dalam menjawab tantangan zaman seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.